Bentar. Kelompok 8 ya, harus mulai akan presentasi hari ini. Baik, kita awali dulu untuk pertemuan hari ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita sesuai di RPS, yaitu di pertemuan 6 adalah menganalisa konsep penghantaran elektrolitik, kolometer, dan hukum Faraday. Ya. Ketiga submateri ini, penghantaran elektrolitik, kolometer, dan juga hukum Faraday, itu nanti akan disampaikan juga oleh kelompok 8 ya, tentang analisisnya. Bagaimana teorinya, contoh-contohnya, kemudian mungkin dikaitkan dengan jurnal mutakhir saat ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, boleh juga dengan video-video yang berkaitan dengan kedua materi tersebut. Ya, seperti sebelumnya kelompok 8 apakah sudah siap? Ini kelompok 8 ada dari kelas A dan kelas B, yaitu Salsabila Hari Pertiwi, ada kan tadi ya? Kemudian Ica Diah Putri, kemudian ada Tri Novianti, Vita Amalia, Adinda Dwi Lestari, Siti Jamilah Nur Aziza, dan Manarul Hidayah. Ya, apakah ketujuh anggota kelompok ini sudah hadir? Sudah ada? Sudah ada belum? Punten Ibu, tinggal Manarul saja yang belum hadir. Oke, ya udah. Sambil tunggu, saya akan share screen duluan ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari mahasiswa. Kemudian akan kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok 8. Ya, izin share screen. Sebentar, sedang proses. Sehat ya semuanya ya? Sudah sarapan ya? Sudah Ibu. Sudah sarapan belum? Sudah Ibu. Barangkali ada yang baru bangun tidur gitu ya. Cuci muka langsung di room. Oke, apakah sudah muncul bahan tayang saya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik. Nah, ini tampilannya juga sangat ini ya, menggoda. Yang suka warna pink dan suka cookies, mungkin ini jadi tambahan imun kali. Ya, baik, untuk materi kali ini yaitu penghantar elektrolit, kolometri, dan juga hukum Faraday. Jadi sebelumnya kita definisikan dulu atau kita samakan dulu persepsi kita tentang menghantar larutan elektrolit ini ya. Jadi pekan lalu kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan, baik itu untuk larutan elektrolit maupun non elektrolit ya. Dan kedua larutan ini contohnya masing-masing sudah disampaikan, kemudian juga sudah disampaikan juga bagaimana perbedaan keduanya, mengapa ada yang bertanya mengapa ada yang disebut dengan faktor Van Hoff seperti itu, apa kaitannya dengan larutan elektrolit. Nah, di sini sebetulnya akan disampaikan, jadi untuk penghantar larutan elektrolit ini bukan hanya sekedar tadi ya, berbeda dengan larutan non elektrolit di topik sifat koligatif larutan, tetapi juga nanti akan berkaitan pula erat dengan kolometri dan hukum Faraday ya. Nah, hukum Faraday dan kolometri ini hanya berpengaruh dari larutan elektrolit ini. Larutan elektrolit ini sendiri kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, pertemuan kelima, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena dia mempunyai ion-ion
positif dan ion negatif yang terurai dalam larutan. Ya, jadi kalau kita punya satu zat terlarut, misalnya NaCl atau garam, kemudian kita larutkan dalam air, maka senyawa NaCl ini akan terurai. Akan terurai kenapa? Mengapa bisa terurai begitu? Karena dalam air juga akan terdisosiasi menjadi H+ dan OH-, sehingga ion-ion ini akan saling menarik, yang negatif menarik ion positif dan yang positif menarik ion negatif. Seperti itu, maka kemudian di sini penghantar larutan elektrolit ini adalah berasal dari senyawa elektrolit. Ya, senyawa elektrolit ini adalah senyawa yang memang dia bisa terurai, ya, bisa terdisosiasi, jadi menjadi ion-ion positif dan ion negatif. Maka sebelumnya kita juga sudah mempelajari mungkin di di kimia analitik mungkin ya, tentang bagaimana peruraian dari senyawa-senyawa elektrolit ini. Nah, kemudian di sini ada kata-kata penghantar gitu ya. Penghantar itu biasanya berkaitan dengan listrik. Nah, listrik itu sebetulnya adanya listrik itu karena adanya ion positif dan ion negatif yang saling berinteraksi, kemudian dia itu menghasilkan arus gitu ya, menghasilkan arus. Nah, hantaran listrik ini melalui larutan dapat ditunjukkan dengan alat penguji elektrolit ya. Alat penguji elektrolit ini kalau kita sebut dengan ada ampermeter, ada voltmeter gitu ya, intinya menunjukkan berapa beda potensial dan juga berapa arus yang terjadi gitu ya. Nah, ini adanya aliran listrik melalui larutan ditandai dengan menyalanya lampu pijar pada satu rangkaian dan adanya satu perubahan gelembung pada salah satu atau kedua elektrodenya. Jadi memang aliran listrik ini yang menyebabkan adanya arus listrik, kemudian nanti dia menjadi diubah menjadi energi lain. Nah, bisa menjadi energi panas, menjadi energi cahaya. Kalau di sini lampu pijar berarti dari energi listrik ini diubah menjadi energi cahaya. Ya. Nah, larutan-larutan elektrolit ini sudah lumrah ya, biasanya kita membagi menjadi dua hal yang utama, yaitu elektrolit kuat dan lemah ya. Kuat dan lemah ini berdasarkan apa tadi yang saya sampaikan, adanya daya hantar listrik ya. Daya hantar listrik itu berupa arusnya, apakah dia daya hantarnya besar, ditunjukkan dengan alat tadi ya, alat pengukurnya. Nah, di sini contohnya elektrolit kuat itu ada asam klorida, asam bromida, kalium klorida, natrium hidroksida. Kemudian yang lemah ada yang kecil ya, yang memang dia daya hantarnya kecil gitu. Misalnya perak klorida, kemudian aluminium hidroksida. Nah, sebetulnya ini dari mana penentuan lemah dan kuatnya? Tentu saja kalau secara teori biasanya teori itu dikuatkan dengan adanya praktek. Maka praktek bulan ilmuwan menghitung gitu ya, mengukur ini semua dengan menggunakan alat ukurnya yang tadi ya. Nah, kemudian kita juga tadi disampaikan di atas bahwa materi kita kali ini yaitu tentang kolometri. Apa itu kolometri? Ketika kita mendengar ada kata-kata metri gitu ya, berarti dia itu adalah pengukuran. Nah, pengukuran apa? Pengukuran atau metode analisis yang didasarkan pada pengukuran jumlah listrik. Ya, jumlah listriknya yang diperlukan untuk membentuk analisis secara kuantitatif, kemudian nanti bagaimana penghitungan ini sehingga kita bisa menentukan berapa arus arus dari suatu larutan elektrolit. Ya, jadi kita sempitkan dulu yang disampaikan saat ini, yaitu tentang sifat larutan elektrolit ya. Jadi jika suatu arus sebesar 1 ampere dilewatkan selama 1 detik, maka banyaknya listrik yang terjadi sebesar 1 kolom. Makanya kemudian disebut dengan kolometri. Artinya penghitungan bagaimana menghitung suatu arus sehingga terbentuk 1 kolom ini. Nah, ini sepertinya juga sudah
lumrah ya, sudah pernah kita bahas juga. Rumus kolometri yaitu Q sama dengan I dikali T, di mana Q-nya adalah jumlah kolom, jumlah listrik dalam kolom, artinya satuannya kolom, C. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik yang mengalir, satuannya adalah ampere atau A, dan T adalah waktu yang di satuannya adalah merupakan detik atau S, ya. Nah, kemudian juga di atas disampaikan hukum Faraday. Apa hukum Faraday itu? Jadi hukum Faraday ini menyampaikan tentang bagaimana kita menghitung suatu arus pada larutan elektrolit yang memiliki massa tertentu. Jadi larutan elektrolit ini kan terdiri dari zat-zat terlarut yang mempunyai massa. Ya, yang mempunyai massa, massanya ini berapa? Kemudian nanti dari massa ini ditentukan berapa jumlah muatan listriknya. Nah, W ini sebetulnya atau massa zat ini sebetulnya berbanding dengan Q atau muatan listrik. Nah, muatan listriknya ini dikalikan dengan kuat arus listrik sehingga dapat diperoleh Q sama dengan I kali T yang tadi. Maka karena W sebanding dengan Q, maka Q ini W ini sama dengan I kali T pula. Seperti itu adalah rumus umum dari hukum satu Faraday secara umum. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasiannya dalam suatu reaksi elektrolisis gitu ya. Nah, suatu reaksi elektrolisis ini dianggap bahwa suatu zat tadi, massa zat tadi itu berbanding lurus dengan massa ekivalen. Massa ekivalen itu apa? Massa ekivalen ini adalah suatu zat ya yang kita ketahui jumlah molnya ya, kemudian dia setara dengan 1 mol elektron. Nah, kemudian dari massa ekivalen ini kita juga harus tentukan massa dari masing-masing atom relatif atau AR-nya, kemudian dibagi dengan bilangan oksidasi. Maka kemudian kita juga harus mengetahui bilangan oksidasi yang dialami oleh reaksi elektrolisis ini. Ya, ini kalau kita lihat, ini adalah rumus yang sudah jadinya. Ini dari mana awalnya, nanti kita akan kupas lagi ya di sesi berikutnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ya, sebagai contoh, ini adalah suatu proses elektrolisis larutan tembaga atau tembaga sulfat yang dialiri listrik sebesar 10 ampere selama 965 sekon. Berat ekivalennya adalah 63,5. Nah, jadi kalau dalam hukum Faraday kita harus tentukan, kita harus perhitungkan juga berat ekivalen dari masing-masing tembaga tersebut. Maka di sini pertanyaannya, hitung besaran massa tembaga yang diendapkan pada katoda. Ya, nah jadi bukan hanya sekedar berapa massa tembaga, tapi ini ada pada katoda. Nah, pertama-tama yang kita harus perhatikan adalah bahwa pada larutan tembaga sulfat ini, dia posisinya apakah dia larutan elektrolit atau tidak? Larutan elektrolit atau bukan? Coba saya bertanya. Tembaga sulfat larutan elektrolit atau bukan? Halo? Ini ada orangnya enggak? Ya, tembaga sulfat apakah larutan elektrolit atau bukan? Elektrolit, Bu. Elektrolit. Nah, ya. Elektrolit. Kalau elektrolit dia ionisasi menjadi apa? Cu2+, SO4 2-. Gampang ya, Cu12 plus SO4 2-. Nah, kemudian di sini maka yang diketahui juga berat ekivalen dari logam tembaga adalah 63,5. Ya, kita ketahui bahwa pada suatu reaksi elektrolisis maka kita harus tentukan di mana katoda, di mana anoda, terjadi reaksi apa di anoda, terjadi reaksi apa di anoda. Ya, coba saya mau bertanya nih, kalau pada elektrolisis, pada suatu reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda itu reaksi apa sih? Reaksi siapa?
siapa yang berlangsung pada reaksi di katoda? Apakah Reaksi. ion positif atau ion positif atau ion negatif di katoda? Ion negatif bukan Ibu. Ion negatif. 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 Oke. Kalau negatif berarti siapa? SO4 2-. Oke, betul. SO4 2-. SO4 2- ya. Oke. Nah, SO4 2- kemudian nanti dia berhasil menjadi apa? Di katoda ini. Kemudian apa yang terjadi? Nah ya, nanti silakan. Jadi ini kuis ya. Nanti silakan kalian kerjakan di Spada. Jadi ini asinkronus. Jadi silakan kalian pertama kali ini harus dulu dianalisis apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi di anoda, reaksi apa yang terjadi di katoda, siapa yang terlibat pada reaksi di katoda, siapa yang terlibat di reaksi di anoda. Kemudian mengapa di sini pertanyaannya hitung besaran massa tembaga yang diendapkan pada katoda? Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah di katoda ini mengalami penambahan volume begitu sehingga di anoda misalnya dia terkikis atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian nanti dari situ kita baru bisa menentukan massa tembaga yang terbentuk di katoda tersebut. Gitu ya. Gambarkan juga bagaimana ini terjadinya gitu ya. Boleh kalian buat skemanya gitu ya, ada satu ini gitu ya, ada satu bejana, kemudian dia itu ada 2 katoda, kemudian ada jangan lupa sumber listriknya seperti itu. Kemudian terjadi peruraian di dalamnya. Nah, di dalamnya ini kemudian terjadi reaksi. Gitu ya. Nah, apalagi dia dialiri dengan 10 ampere selama 965 detik atau mungkin kalau kita menitkan mungkin sekitaran berapa ini? Dibagi 60 ya. Kalau dibagi 60 berarti sekitaran 15 menit gitu ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari hukum Faraday. Lalu hukum 2 Faraday bagaimana? Hukum 2 Faraday ini menyampaikan tentang perbandingan massa ya yang dibebaskan sama dengan massa ekivalennya. Tadi sudah disampaikan bahwa kemudian yang kita harus perhatikan juga adalah massa ekivalen. Massa ekivalen dari masing-masing dari masing-masing massa ya. Nah, kalau tadi kan misalkan CuSO4. Nah, itu berapa massa ekivalen dari masing-masing zat tersebut. Nah, seperti ini contohnya ya. Dalam suatu proses elektrolisis, larutan asam sulfat encer terjadi 2,24 liter gas hidrogen dalam keadaan STP. Ya, STP apa STP? STP apa? Keadaan standar. Keadaan standar apa? 1 ATM Standar sama 25 derajat temperatur pressure. Ya, betul. Standar temperature and pressure, di mana temperaturnya atau suhunya adalah berapa? 25 Berapa? 25 apa? Yang lengkap jawabannya. derajat Celcius. Ya, 25 gitu ya. derajat Celcius. Ya, jadi kalau menjawab itu jangan sepotong-sepotong, jadi saya nanya lagi. Jadi kalau dalam keadaan STP berarti standar temperatur dan pressure di mana temperaturnya atau suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya adalah berapa? 1 ATM. Satu atmosfer ya. Nah, ini sama juga pertanyaannya seperti tadi. Bagaimana keadaan di katoda? Ya. Keadaan di katoda jika ada muatan listrik yang dialirkan dalam larutan perak nitrat atau AgNO3 itu sebesar justru ditanyakan ya berapa massanya. Kalau muatan listriknya sama yang dialirkan dalam suatu proses elektrolisis. Nah, ini juga nanti silakan kalian kerjakan secara asinkronus di Spada. Jadi 2 kuis hari ini ya. Jadi kan selama ini kita hanya mendengarkan paparan, tapi saat ini coba kalian pecahkan masalah
dengan melihat atau menganalisis dari soal-soal yang disampaikan. Ya. Nah, kemudian ini cukuplah yang tadi saja ya, latihan soal yang berikutnya. Ini tidak perlu yang nomor 11 dan 12. Nah, maka kemudian di sini kesimpulannya pada pembelajaran hari ini untuk penghantar elektrolit, kemudian kolometri dan juga hukum Faraday, kita bisa mengambil kesimpulan atau manfaat ya untuk mengetahui atau menganalisis dari terjadinya proses elektrolisis pada larutan elektrolit, dan kita menentukan berapa sesuai dengan hukum Faraday 1 dan 2. Begitu ya. Oke. Baik, dari paparan yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan satu orang saja. Ada? Ada? Riza mau coba, Bu. Ya, silakan. Iya, untuk kesimpulan dari materi penghantar elektrolit, kolometri, dan hukum Faraday ini, seperti yang dimaksud dari larutan elektrolit itu, adanya daya hantar listrik ataupun arusnya, yang mana arusnya ini ditunjukkan oleh alat pengukurnya yang berupa ampermeter dan voltmeter. Dan juga larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua macam, larutan elektrolit kuat dan lemah berdasarkan interaksi disosiasi ion-ionnya. Terus juga yang dimaksud dari kolometri ini ialah menghitung arus, bagaimana prosesnya agar terbentuk suatu kolom. Dan juga kalau hukum Faraday ini digunakan untuk menghitung arus pada larutan elektrolit yang punya massa zat tertentu, yang mana massanya ini ditentukan dari muatan listriknya. Dan massa suatu zat ini berbanding lurus dengan massa ekivalen, yang mana massa ekivalen ini zat yang diketahui molnya. Itu aja Bu secara singkat. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Riza atas kesimpulannya. Tadi kita bisa ambil ya bahwa ternyata dari paparan tadi kita menghasilkan banyak sekali kesimpulan. Nah, selanjutnya nanti silakan mahasiswa mempelajari kembali materi yang saya sampaikan tadi di SPADA, di LMS Untirta ya, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih menyeluruh, dan juga jangan lupa buka textbook juga ya. Baik, mungkin paparan dari saya cukup sekian. Nanti silakan tanya jawabnya. Sekali lagi kita sampaikan di WhatsApp grup belum aktif ya. Bisa di kolom chat saja ya. Karena waktu kita terbatas. Baik, mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Baik,